Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur-sedulur cinta budaya? Sehat-sehat saja nje. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kesuksesan, rezeki yang melimpah serta kesehatan tansah kasajiwa dumateng kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun berkat support dari panjenengan semua. Channel kami menjadi lebih berkembang, semoga bisa menjadikan motivasi bagi kami untuk semakin semangat untuk mengedukasi panjenengan semua agar tetap mencintai yang namanya adalah budaya Nusantara. Oke. Di sini saya pas damel konten iki saya dulan-dulan sama teman-teman saya dari Bandung, Jawa Barat, dan juga teman-teman gulung tukar dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berkumpul untuk riset tentang Tulungagung. Lah di sini saya berkesempatan untuk dulan di salah satu museum. Museumnya adalah di Museum Wajakensis. Nah, untuk yang mau dulan di Museum Wajakensis ini berlokasi di Jalan Raya Boyolangu kilometer 4 Desa Boyolangu, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Museum ini didirikan pada tahun 1996. Museum ini menampung sekitar 247 koleksi yang terdiri atas 133 koleksi etnografi seperti mainan anak-anak, alat pertanian dan perikanan kayak bumbung, iwak, ngono kae. Lah, selain itu juga ada zaman sejarah ataupun kuno dan 114 koleksi arkeologi terdiri dari arca, batu candi, prasasti dan sebagainya. Itu ada dari era tahun ada di era Majapahit, ada juga Singosari juga ada. Pokoknya kuno-kuno lawas-lawas banget. Ini bisa buat teman-teman untuk belajar tentang sejarah. Lah, mendengar nama Wajakensis, pikiran kita akan tertuju pada penemuan fosil manusia purba pertama di Indonesia pada tahun 1889. Nama yang telah mendunia kini diabadikan menjadi sebuah museum daerah, yaitu Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo Wajakensis ini ditemukan oleh Van Rietschoten di Desa Wajak, Tulungagung Selatan, dan diteliti lebih lanjut oleh Eugene Dubois. Lah, fosil ini sayangnya ditemukan pada masa pendudukan Belanda tersebut kini berada di Belanda. Jadi Museum Wajakensis hanya menyimpan replikanya saja sebagai ikon museum. Nah,
Ada patung Buddha Aksobya Dwarapala atau yang lebih sering disebut oleh warga Tulungagung sebagai Reco Pentung, berupa patung raksasa penjaga pintu masuk ataupun gerbang bangunan suci. Dwarapala ini menyerupai raksasa dengan mata melotot, gigi yang menyeringai, membawa gada, adalah simbol penghancur kegelapan. Selain itu juga ada koleksi dari situs Pulo Tondo, 2 bekas batu ambang pintu dari meja sesaji pada masa kerajaan Kediri di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Sudut lain juga berjajar beberapa lingga yoni yang merupakan simbol kesuburan di era Hindu. Nah, museum ini juga mengoleksi jaladwara, saluran air yang terdapat di sebuah candi yang dihiasi motif dengan makna simbolis tertentu. Jaladwara biasanya dihiasi motif makara, binatang mitos seperti gajah dan naga untuk mempunyai kekuatan magis untuk mengusir roh jahat yang akan masuk ke bangunan candi. Nah, di sini juga banyak sekali peninggalan arca seperti arca Wisnu, Durga, ataupun juga Lembu Andini, ataupun juga arca Bima. Itu semua mengibaratkan bahwa Tulungagung itu menjadi salah satu pusat persebaran agama Hindu dan Buddha yang salah satunya ada di Jawa Timur. Dan itu adalah salah satu kekayaan juga yang menjadi aset di Tulungagung, yang menjadi khasanah kebudayaan di Tulungagung gitu teman-teman. Pokoknya kalau dulan monggo silahkan bisa sinau atau hanya mengoleksi benda sejarah. Museum Wajakensis menyediakan informasi situs bersejarah yang ada di Tulungagung seperti Candi Mirigambar, Ampel, Guwa Pasir, Candi Penampian, situs Mbah Budu, situs Tulungrejo, Candi Boyolangu atau Gayatri, Candi Dadi, dan juga Candi Sanggrahan. Lah niki informasinya ditempel di dinding museum untuk sampean lihat dan ditonton agar mudah dibaca. Wis pokoknya dolano wae gitu. Museum Wajakensis ini buka pada setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 atau setengah 8 sampai jam 2 siang. Kalau Sabtu jam setengah 8 sampai jam 12 siang, dan Minggu tutup nggih. Engko Minggu kowe dolan rono bingung kok lawange ditutup. Lah meskipun museum ini tidak terlalu besar dari segi lokasi, tapi dari segi kuantitasnya juga cukup besar sekali, dan juga tercatat tren peningkatan pengunjung dalam beberapa tahun terakhir didominasi pelajar, baik dari dalam negeri atau domestik ataupun luar negeri. Nah, banyak kunjungan pelajar dapat digunakan menjadi salah satu indikator kepedulian kalangan dunia pendidikan kepada peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia. Nah, selain itu juga pelajar juga dapat belajar di Museum Wajakensis ini sebagai contoh suri tauladan dari para pendahulu ataupun para leluhur untuk sinau dan juga ngerti tentang situs dan juga peradaban masa lalu, ngoten nggih.
manut pengendikane presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, itu mengatakan bahwa jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini berkaitan langsung dengan kita, apalagi kita khususnya anak muda. Ketika sejarah, peradaban, kebudayaan, adat istiadat, tinggalan zaman lampau itu ketika manggen ataupun manjing sarira wonten manah di semua orang itu akan menjadi indikasi maju atau tidaknya negara. Ketika kita mengingat peradaban, kebudayaan ataupun sejarah para leluhur kita zaman dulu, itu kan menjadi pendidikan bagi kita, pendidikan dan juga sinau untuk mencontoh yang hal kebaikan dari para leluhur kita, dan juga menjauhi apa-apa saja kenangan buruk ataupun juga lakon yang buruk dahulu tidak ditiru ngoten. Dadi ini ya mikul dur mendem jeru, itulah cara wong Jawa. Tetapi ketika kita itu tidak mengingat betul-betul tinggalane mbah-mbah dulu, seperti sejarah ataupun kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan para leluhur dahulu, itu akan menjadi diskoneksi ataupun terputusnya hubungan antara generasi dahulu dan sekarang. Lah, budaya, peradaban, sejarah ataupun tinggalan zaman dahulu itu akan menjadi dasar untuk kita untuk melangkah jauh ke depan. Kalau kita tidak mempunyai istilah sangu ataupun dasar pondasi, seperti kita tahu kalau kita membangun rumah itu harus mempunyai pondasi yang kuat, batu-batu yang kokoh untuk membuat suatu rumah. Kalau kita tidak bisa membangun pondasi yang kokoh, kuat dan juga sentosa, pastinya gampang roboh. Walaupun dihias seperti apapun indahnya, kalau kita tidak bisa mempunyai pondasi yang kokoh, tentunya ya rubuh gitu. Makanya teman-teman, matur nuwun, di sini Raden Riko TV dulan-dulan plesir-plesir. Jangan lupa like dan subscribe channel kula, channel Raden Riko TV, agar saya terus upload kebudayaan Nusantara. Dan juga jangan lupa guys, di tombol lonceng, dan terus giat dan juga senang dengan budaya Indonesia untuk kemajuan kita bersama. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, mohon maaf kalau ada kurang kata dari saya sebagai pemilik akun. Mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.